Ducati, Aprilia sama KTM gitu ya. Kecuali mungkin si Martin ini pakai motor Honda yang bapuk puk itu ya. Honda yang bapuk. Halo guys, kembali lagi di channel gua Imam Towi GP. Dan kali ini kita akan membahas tentang Pecco Bagnaia lagi, tentang persaingan ketat dari pembalap lain di tahun 2025. Seperti apakah? Mari kita bahas. Dari pembalap yang lainnya seperti Jorge Martin gitu ya. Walaupun Martin telah pindah ke Aprilia, tapi Martin ini patut diwaspadai, apalagi Martin ini punya gaya balap yang cukup beda ya, karena dia kalau misalnya dia lagi lagi ini nih kemiring gitu ya, miring ke aspal, dia tuh hampir miring banget, kayak tubuhnya itu hampir nyentuh aspal. Jadi tapi mungkin itu cara jitu untuk cepat balapan ya, mungkin ya, dari gayanya balapnya Martin gitu ya. Walaupun motor Aprilia belum segacor Ducati, tapi jelas dengan adanya juara dunia dari Pramac ya, maksudnya Jorge Martin ini masuk ke Aprilia, mungkin itu akan menjadi menjadi kartu as buat Aprilia untuk bangkit, karena di tahun sebelumnya, di tahun 2024 kurang konsisten ya. Waktu itu finalis bisa sekali podium 1 di Amerika kalau nggak salah ya. Setelah itu Aprilia menghilang di telan bumi gitu ya. Kurang konsisten, tapi mungkin kurang ridernya kurang cocok apa gimana, ataupun nggak tahu gimana gitu ya. Aprilia malah kalah justru sama KTM yang lebih sering mengisi barisan depan. Daripada itu, Aprilia juga dengan adanya Jorge Martin ini akan menjadi sesuatu yang menguntungkan buat Aprilia, karena gaya balap dan pengalaman Martin di Ducati itulah yang harus diwaspadai oleh Pecco ya, karena Pecco dan Martin kan emang saingan di Ducati waktu tahun kemarin ya, tapi sekarang kan sudah berpisah dari Ducati. Walaupun seperti itu kan, walaupun motornya belum gacor kan, bisa aja Martin ini merepotkan ya. Walaupun kata Martin, dia bilangnya mungkin tahun 2026 mungkin dia bisa bersaing juara ya, untuk juara dunia gitu ya. Tapi untuk tahun ini ya mungkin tidak Jordan ya Martin, mungkin gitu. Tapi kalau untuk merepotkan Marquez merepotkan Pecco gitu ya di sprint atau di balapan utama ya, mungkin saja, karena dia pakai motor yang lagi mengejar Ducati, Aprilia sama KTM gitu ya. Kecuali mungkin si Martin ini pakai motor Honda yang bapuk puk itu ya, Honda yang bapuk, mungkin aja gitu ya, susah untuk jurun lagi, mungkin barisan belakang aja mungkin Martin, walaupun ridernya gacor gitu, Martin bagus gitu ya, pembalap bagus, pembalap top lah. Tapi kalau pakai motor yang amburadul gitu, yang bapuk ya sama aja gitu, sebenarnya nggak kemana-mana. Marquez juga kan kayak gitu, walaupun dia hebat, jadi Honda terpuruk ya, nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Daripada itulah, Pecco harus mewaspadai Martin. Seperti apa nanti ya, untuk kita akan lihat nih, akan sangat seru ya antara Pecco dan Martin. Martin pindah ke Aprilia, bagaimana apakah Martin bisa ataupun dia bisa merepotkan Pecco di barisan depan? Apakah Martin bisa merepotkan Pecco di musim ini gitu ya? Dan Pecco harusnya sih bisa untuk mengatasi Martin yang tidak pakai motor Ducati ya, seperti itu. Dan juga selanjutnya, Pecco juga harus mewaspadai pembalap muda lainnya seperti Pedro Acosta, Ai Ogura, dan Fermin Alduguer gitu ya. Karena pembalap muda yang harus diwaspadai, yang memang ada potensi untuk merepotkan Pecco, itu kayaknya sih cuma Pedro Acosta yang hiu Mazaron gitu ya, hiu baby hiu gitu, masih imut-imut gitu Pedro ini gitu ya. Tapi walaupun dia masih muda, tapi banyak yang bilang memang Acosta ini bukan banyak bicara, tetapi walaupun dia banyak bicara, tapi dia perform kok, walaupun dia konsisten, maksudnya dia untuk saat ini adalah pembalap muda terbaik di grid MotoGP. Karena di awal-awal race di Qatar aja si Pedro ini bisa merepotkan Marquez bahkan itu ya, dan Pecco. Apalagi di musim ini Pedro ini pakai KTM gitu ya, tim utamanya, maksudnya tim pabrikan. Walaupun KTM lagi bangkrut, lagi ada masalah bangkrut, tapi mungkin bisa aja gitu ya, bisa
apa? Walaupun ada kabarnya Pedro ini akan pindah, tapi kan tetap aja dia pakai motor pabrikan dan bisa merepotkan Peko. Tapi kayaknya kalau rider yang lainnya ya, seperti pembalap muda ya kayak Velman Aldoguer yang umurnya 19 tahun kalau nggak salah ya, dan siapa namanya, si Ayogura nggak tahu umurnya berapa, tapi dia juga juara Moto2 kan ya dari tahun kemarin. Jadi itu ada potensi untuk si Pedro ini yang paling diwaspadai, dan yang kedua siapa, Ayogura sama Velman Aldoguer ya masih adaptasi lah, baru masuk ke MotoGP, masa iya langsung bisa merepotkan di depan kan kayaknya sulit gitu ya, begitu sulit gitu maksudnya. Jadi harus yang patut diwaspadai adalah si Pedro gitu ya. Tapi walaupun seperti itu, Pedro kan kadang kurang konsisten ya, dia kadang terlalu ambisius seperti itu. Melawan Peko yang sudah pengalaman dan sudah tahu strategi, dan dia bisa lah gitu ya mengelola mental kalem-kalem, tapi mematikan ini Peko. Jadi untuk mengatasi Pedro ya harusnya ya bisa ya sama pembalap muda lainnya, karena ya jelas gitu ya pengalaman di Ducati, juara dunia, dan pasti tapi di situ tetap persaingan pasti akan ketat, pembalap muda senior gitu ya, pembalap top pasti akan pressure-nya lebih banyak ke Peko. Jadi apakah Peko bisa untuk mengatasi pembalap muda seperti Pedro, Ayogura, dan Velman Aldoguer? Silahkan silahkan komen menurut kalian di kolom komentar di bawah ini, oke? Seperti apa? Silahkan komen di bawah. Persaingan sangat ketat di kelas para raja ini, dan juga siapa yang akan menjadi juara dunia, berpotensi lebih kuat untuk juara dunia itu siapa? Apakah Marquez? Apakah Martin? Apakah Peko pastinya ya, yang sangat pengalaman Ducati, atau apakah rider yang ini Martin yang baru masuk Aprilia, atau KTM yang KTM agak sulit lagi bangkrut gitu ya maksudnya, atau siapa? Karena mengerucut inti kan pastinya banyak yang menduga Marquez sama Peko ya. Siapakah yang akan Jordan? Silahkan tulis pendapat kalian, komentar kalian di bawah ini, oke? Kita sharing-sharing aja, oke? Daripada itu, untuk mendukung channel ini, supportlah gua dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Komen yang menarik tentang perebutan juara dunia seperti apa, dan juga subscribe juga loncengnya, subscribe, bacaan subscribe, loncengnya juga kalian nyalakan ya, agar kalian tidak ketinggalan setiap gua upload video baru yang lebih wow lagi, oke? Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini, dan sehat-sehat untuk semua. Sampai jumpa kembali di video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.